dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban maghrib kita berjamaah, dilanjutkan dengan duduk sejenak mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa Fathu Makkah, ditaklukkannya kota Mekkah oleh kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memasuki kota Mekkah tanpa kontak senjata yang berarti. Semenjak peristiwa Fathu Makkah ini, orang-orang Arab berbondong-bondong masuk Islam. Karena Quraisy ini intinya Arab, sedangkan Quraisy sudah ditaklukkan, bahkan hampir semuanya sudah masuk Islam. Pun demikian Arab-Arab yang lain tambah segan dengan kaum muslimin. Kaum muslimin menjadi perbincangan orang Arab saat itu, jamaah sekalian. Hanya dalam tempo tidak sampai 10 tahun mereka berhasil kembali ke kota Mekkah, bahkan menguasai kota Mekkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan menghancurkan berhala-berhala yang ada di dekat Ka'bah saat itu. Tidak kurang 360 berhala yang ada di sekitaran Ka'bah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hancurkan. Namun saat itu jamaah sekalian, masih ada beberapa suku yang tidak masuk Islam, bahkan menggalang kekuatan orang-orang Arab yang belum masuk Islam untuk membentuk aliansi dan menyerang kaum muslimin. Ada 2 suku, yaitu suku Hawazin dan suku Thaqif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian, mendengar hal ini saat Rasulullah sudah pernah menyerang Romawi. Rasulullah sudah menaklukkan Quraisy dan menguasai kota Mekkah. Ternyata masih ada 2 suku di Arab ini membentuk kekuatan, menggalang aliansi untuk menyerang kaum muslimin. Pemimpin mereka bernama Malik bin Auf. Inilah yang berusaha menggalang kekuatan-kekuatan Arab yang belum masuk Islam untuk membentuk pasukan menyerang kaum muslimin. Dan saat itu jamaah sekalian, berbeda dari kebiasaannya, orang Arab kalau berperang itu membawa harta bendanya sebagai penyemangat untuk berperang. Tetapi Malik bin Auf membuat keputusan yang tidak seperti biasanya. Ia bahkan membawa serta wanita-wanita dan anak-anak ikut dalam peperangan ini, sehingga terjadi pro dan kontra. Ada orang senior di antara mereka yang bernama Nuraid bin Simmah. Nuraid bin Simmah ini sering keluar masuk peperangan tetapi sudah senior. Nuraid mengatakan kepada Malik bin Auf, ini bukan kebiasaan berperang kita membawa anak-anak dan perempuan. Kita tetap simpan saja anak-anak dan perempuan di rumah-rumah kita, di kampung-kampung kita, baru kita keluar ke Hunain. Kita keluar memerangi kaum muslimin. Akan tetapi jamaah sekalian, Malik bin Auf sudah terlanjur memilih keputusan itu.
Dan ia mengatakan, engkau ini hanyalah orang tua. Wallahi la af'al, demi Allah saya tidak ingin mengembalikan mereka ke rumah-rumah kita. Engkau ini sudah tua, masamu sudah lewat. Sekarang giliranku lagi, kata Malik bin Auf. Dan ini adalah strategi yang saya pilih. Kemudian jamaah sekalian, Malik bin Auf mengutus intelijen melihat pergerakan Rasulullah. Saat itu Rasulullah masih ada di Makkah. Jadi setelah Fathu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tinggal beberapa hari di kota Makkah sambil memantau kondisi bangsa-bangsa Arab, suku-suku Arab yang ada. Ternyata ada dua suku bermasalah ini, Hawazin dan Thaqif. Malik bin Auf mengutus intelijennya melihat pergerakan kaum muslimin. Ya, datang laporan mengatakan, wailakum, kecelakaanlah bagi kalian. Masya'anukum, apa yang terjadi? Qalu ra'ayna rijalan bayda ala khayli bulq. Kami melihat pasukan-pasukan putih yang berada di atas kuda-kuda yang perkasa. Nah, ini adalah bangsa malaikat yang dilihat oleh mata-mata dari Malik bin Auf ini, jamaah sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus intelijennya, namanya Abu Hadrat Al-Aslami. Jadi ini perang intelijen, masing-masing ada mata-matanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan laporan bahwa orang-orang Hawazin dan Thaqif ini sudah bersiap-siap, bahkan sudah mengambil langkah duluan untuk menyerang kaum muslimin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syawal, pada tanggal 6 Syawal, baru saja Lebaran. Ya, karena Fathu Makkah itu kan terjadi di bulan Ramadan. Di 6 Syawal ini Rasulullah menghimpun pasukan kembali. 12.000 pasukan berhasil dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10.000-nya dari pasukan yang menaklukkan kota Mekah. 2.000-nya ini orang-orang baru masuk Islam. Dan ini masalahnya jamaah sekalian. Di dalam pasukan Rasulullah ada orang-orang yang baru masuk Islam belum sebulan dari orang-orang Quraisy ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama dengan 12.000 pasukan ini. Saat malam jamaah sekalian, walamma kana ashiyatan jaa Faris faqala inni tala'tu jabal kadza wa kadza fa idza ana bihawazin. Wahai Rasulullah, saya berangkat duluan dan naik ke atas gunung, ternyata mereka semua sudah siap-siap, sudah mengatur. Jadi Hawazin dan Thaqif ini sudah sampai duluan di medan perang. Mereka sudah membentuk jebakan, sudah membentuk perangkap-perangkap, mengatur tim pemana-pemana yang tersembunyi. Tetapi jumlah kaum muslimin jauh lebih besar. Beda dengan perang-perang sebelumnya, yang jumlah kaum muslimin kecil, 300 melawan 1000. Di perang Badar, di perang Uhud berapa? 700 melawan 3000. Di perang Khandaq, dan seterusnya. Bahkan di perang Mu'tah kemarin melawan Romawi berapa? 200.000 lawan, sementara kaum muslimin berapa? 3.000 saja. Beda dengan Hunain ini, jumlah kaum muslimin jauh lebih banyak daripada musuh. Tetapi musuh ini sudah sampai duluan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan, pasukan kaum muslimin melihat pohon besar hijau, tempat orang-orang musyrik biasa menggantung pedang-pedang mereka supaya mendapatkan ilmu.
supaya mendapatkan kekuatan dari jin. Di situ mereka menyembelih, di situ mereka memiliki sesajen dan seterusnya. Orang-orang yang baru masuk Islam ini jamaah sekalian kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat." Jadi pohon ini namanya Dzatu Anwat. Orang-orang yang baru masuk Islam ini, 2000 orang ini minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, buatkan kami juga pohon seperti ini. Supaya ada juga tempat kami gantung pedang, pedang kami memiliki kekuatan, ada tempat kami menyembelih." Orang baru masuk Islam jamaah sekalian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu akbar. Qultum walladzi nafsu Muhammadin biyadihi kama qala qaum Musa." Kalian ini mengatakan sebagaimana perkataan kaumnya Musa kepada Nabi Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, buatkan kami juga Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka memiliki banyak Tuhan. Kalian ini ikut-ikutan. Ya, dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya, innaha sunan latarkabunna sunana man kana qablakum." Kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang selain kalian. Jadi bahkan Rasulullah masih hidup jamaah sekalian, orang-orang sudah mulai ikut-ikutan tradisi kebiasaan agama lain. Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka, maka bagaimana lagi di zaman kita ini jamaah sekalian. Sudah 1400 tahun lebih kita ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran ya, kalau banyak budaya yang hidup bukan memang dari budaya kita. Jangankan kita, orang-orang saja yang Rasulullah masih hidup bersama dengan mereka sudah mulai terpikirkan mau mengadopsi budaya-budaya di luar Islam. Makanya menjamur jamaah sekalian. Orang buat tahun baru kaum muslimin juga ikut-ikutan. Orang non muslim punya Valentine, kaum muslimin yang merayakan. Orang non muslim punya April Mop yang rayakan juga ikut-ikutan juga kaum muslimin. Ini yang terjadi jamaah sekalian. Kata Rasulullah, kalian akan ikut-ikutan. Padahal kita memiliki identitas sendiri jamaah sekalian. Ya, kita memiliki budaya Islam sendiri dan kita memiliki kearifan lokal sendiri yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak pernah kakek nenek kita tahu apa namanya itu Valentine. Tapi mereka alhamdulillah rumah tangganya harmonis, langgeng. Tidak ada yang sampai di pengadilan agama. Sekarang banyak sekali ada mi Valentine-nya, ada mi apanya. Tapi ujung-ujungnya di pengadilan agama juga jamaah sekalian. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian akan ikut-ikutan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian melanjutkan perjalanan ya. Di tengah jalan, karena pasukan ini sangat banyak sekali, 12.000. Di antara pasukan ini ada yang mengatakan, terutama yang baru masuk Islam, mereka mengatakan la nuglabal yaum wa kana qad syakka dzalika ala Rasulillah. Tidak mungkin kita kalah hari ini, mustahil kita kalah. Ini yang membuat Rasulullah tidak enak. Tidak pernah ada perkataan seperti ini sebelumnya jamaah sekalian. Ini bahayanya kalau jumlah kita banyak atau kita merasa memiliki kekuatan, kurang tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bersandar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan waktu perang Ahzab. Tatkala muncul pasukan besar itu sementara kaum muslimin hanya sedikit. Mau digabung jumlah seluruh penduduk Madinah sekalipun dengan wanita dan anak-anak tidak sebanding dengan jumlah musuh. Akan tetapi mereka yakin betul dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersandar pada kekuatan mereka jamaah sekalian. Ini yang membuat Rasulullah tidak enak. Sudah muncul perkataan-perkataan seperti ini, bahwa mustahil, tidak mungkin kita akan kalah dengan jumlah kita yang besar seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak enak dengan perkataan orang-orang ini, sahabat-sahabatnya ini jamaah sekalian.
Saat di bulan Syawal tanggal 10 jamaah sekalian, Malik bin Auf semakin mematangkan strategi perangnya. Dia sudah mengatur dengan rapi tim pemanah dan jebakan-jebakan ia tanam di Hunain. Kaum muslimin sementara itu bangga dengan jumlahnya yang banyak. Mereka terlalu pede, baru subuh mereka sudah sampai langsung masuk ke medan perang. Sementara musuh sudah mengatur dengan sangat baik. Akhirnya jamaah sekalian, mereka semua kabur. Karena langsung dihujani panah, langsung diserang sama musuh, lari mereka semua jamaah sekalian. Dan tidak pernah kejadian seperti ini terjadi sebelumnya. Yang tersisa di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahan sisa 80 orang. Dari kalangan sahabat senior, dari kalangan muhajirin dan ansor. Padahal tadi katanya mustahil kita akan menang. Ini bahayanya jamaah sekalian, takabur. Merasa diri besar. Akhirnya yang ada justru musibah. Di antara mereka banyak yang sudah lari. Mereka mundur sembunyi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertahan dan mengatakan, halummu ilayya ayuhan nas, ana rasul ana Muhammadun Abdullahi wa rasuluh. Maka sahabat-sahabat senior itu kemudian kumpul di dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lainnya sudah kabur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana pelajaran yang luar biasa dari peristiwa Hunain ini jamaah sekalian. Bahwa jumlah itu penting, tetapi jumlah itu bukan hal yang utama. Yang paling utama adalah kualitasnya jamaah sekalian. Dan ini yang dimiliki oleh generasi-generasi awal umat ini, yang sebelumnya berjuang di Badar, di Uhud, di Ahzab dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan peristiwa ini di surah At-Taubah ayat 26. Wa yauma Hunain, dan ingatlah pada hari Hunain itu, idz a'jabatkum kathratukum, tatkala engkau takjub dengan banyaknya kalian, tatkala engkau berbangga dengan besarnya jumlah kalian, falam tugni ankum syai'a, sementara itu sama sekali tidak mampu memberikan bantuan apa-apa padamu. Kemudian Allah mengatakan, wa dhaqat alaikumul ard, dan di saat itu engkau merasa dunia ini sempit. Kalian bangga dengan jumlah yang banyak tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, dan dunia ini terasa sempit oleh kalian. Bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin, akan tetapi kalian justru kemudian menghindar. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya pasukan malaikat. Kalau yang baru masuk Islam tadi lari semua, Allah menggantinya dengan pasukan malaikat. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah memberikan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang beriman yang senantiasa mendampingi Rasulullah, dan Allah menurunkan pasukan yang tidak mampu kalian lihat. Saat itu jamaah sekalian, meskipun jumlah mereka sisa 80 orang ini, akan tetapi Allah memenangkan kaum muslimin. Allah lagi-lagi ingin menunjukkan bahwa jumlah itu bukan hal yang utama jamaah sekalian. Meskipun sisa 80 orang bersama dengan Rasulullah, Allah mengirimkan bantuan malaikat. Karena kenapa jamaah sekalian? Orang inilah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar pada besarnya jumlah. Adapun yang bangga, yakin dan bersandar pada jumlah, pada akhirnya semuanya kabur. Semuanya lari jamaah sekalian. Mereka berhasil memenangkan pasukan ini. Yang sebelumnya ada sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang baru masuk Islam, akan tetapi tetap
setia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat siapa sepupu Rasulullah yang masuk Islam? Waktu menjelang Fathu Mekah setelah Abbas, yang dahulu sangat memusuhi Rasulullah, mengusir Rasulullah, akan tetapi pas Rasulullah ingin berangkat ke Mekah, sahabat ini ingin masuk Islam, sepupu Rasulullah ingin masuk Islam, tapi Rasulullah tidak mau ketemu dengannya. Saking sedihnya Rasulullah, pernah diusir, pernah diperlakukan tidak baik sama sahabatnya. Ada yang ingat namanya siapa? Abu Sufyan ibnul Harith. Kalau Abu Sufyan ibnu Harb, itu beda lagi. Ada sepupu Rasul namanya Abu Sufyan ibnul Harith. Ada saudaranya yang meninggal di perang Badar waktu Mubarozah, namanya siapa? Ubaidah ibnul Harith. Anak paman Rasulullah yang bernama Harith. Harith ini anak laki-laki Abdul Muttalib yang paling dewasa, yang paling besar. Sayangnya ia meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Akan tetapi ia memiliki anak laki-laki satu yang awal-awal masuk Islam, namanya Ubaidah ibnul Harith. Ada anaknya yang bernama Abu Sufyan yang sangat memusuhi Rasulullah. Abu Sufyan ibnul Harith akan tetapi masuk Islam menjelang peristiwa Fathu Makkah. Inilah yang setia memegangi talinya duldul, talinya bigolnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara di sampingnya ada Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan, Aina ashabus samurah? Mana dahulu orang-orang yang berbaiat kepada Rasulullah waktu peristiwa Hudaybiyah? Maka berkumpul lagi, datang lagi sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Kemudian jamaah sekalian, selepas peperangan ini, karena bantuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan pasukan dari malaikat, akhirnya pasukan Hawazin dan Thaqif ini semuanya yang pada akhirnya kabur. Ada yang lari ke Taif, ada yang lari ke Nakhla, dan ada yang lari ke Autos. Padahal jumlah kaum muslimin hanya sekitar 80 orang. Karena bantuan dari Allah, mereka semua kabur, lari ke Taif, lari ke Nakhla, lari ke Autos. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka mengumpulkan tadi wanita-wanitanya, padahal sudah dinasihati jangan bawa anak-anak, jangan bawa wanita, akhirnya semuanya ditawan. Ya, itu kan peraturan perang. Jadi kalau wanita dikasih ikut perang, dengan sendirinya akan menjadi tawanan kalau kalah, dan ujung-ujungnya menjadi budak. Makanya sekarang sudah tidak ada perbudakan, karena hampir relatif tidak ada lagi perang. La qadar Allah, sekiranya nanti ada perang lagi, itu bisa jadi kembali perbudakan. Wanita-wanita yang dikalahkan ini itu menjadi tawanan sekaligus menjadi budak. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan ghanimah, ada 6.000 tawanan, yang sisanya yang lain kabur. Kemudian 24.000 unta. Nah, ini bukan nilai yang sedikit jamaah sekalian. Satu unta itu mungkin nilainya sekitar 30 sampai 40 juta. Ini bukan 100, bukan 100, tapi 24.000. Iya. Kemudian kambing itu ada sekitar 40.000. Siapa yang punya kambing di sini? Saya tidak bisa bayangkan bagaimana banyaknya itu 40.000 kambing. Iya. Biasanya di kandang itu dilihat 10 saja, nah banyak sekali nih. Nah, ini 40.000 jamaah sekalian. Iya. Kemudian ada 4.000 keping perak yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian kumpulkan. Ini ghanimah yang sangat banyak jamaah sekalian. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan ghanimah ini di Ji'rana dan belum membaginya sampai mereka semua dikejar dulu. Yang lari ke Taif, yang lari ke Nakhla, yang lari ke Autos. Kata Rasulullah, jangan dibagi dulu sebelum musuh ini kita selesaikan. Dikumpulkan di Ji'rana, dijaga oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Khalid ibnul Walid sudah ditugasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat duluan. Akhirnya yang di Nakhla sudah berhasil diselesaikan,
di Autos sudah berhasil diselesaikan, sisa yang di Taif di atas gunung. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke sana jamaah sekalian, akan tetapi mereka sudah masuk benteng-benteng. 40 hari dikepung, ternyata mereka tidak menyerah juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dihujani anak panah dari benteng. Kemudian ada beberapa sahabat Rasulullah yang wafat. Kemudian Rasulullah milih mundur sedikit untuk kemudian agar jangkauan anak panah itu tidak sampai. Setelah 40 hari lamanya, maka Rasulullah mencari manjanik. Dan namanya itu manjanik, mirip ketapel tapi besar dan menggunakan batu besar. Nah, itu dilontarkan. Ya, sempat kemudian jebol masuk, tetapi karena ternyata masih banyak di dalam, akhirnya banyak sahabat Rasul yang gugur, mereka mundur lagi menunggu. Ditunggu beberapa hari jamaah sekalian, tidak bisa juga selesai Taif ini. Pasukan yang lari ke Taif ini. Maka ada yang mengusulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahai Rasulullah, mereka ini seperti rubah yang masuk ke dalam lubang. Kalau kita tunggu mereka tetap juga pasti akan kalah, karena mau gimana mereka pasti akan muncul. Tetapi kalau kita pulang juga, mereka ini sudah tidak ada apa-apanya, tidak bisa lagi mendatangkan mudarat, apalagi dengan kekuatan kaum muslimin yang sudah besar. Ya, jadi kata sahabat ini, ya, kalau kita mau menunggu lagi lebih lama, mereka tetap pasti akan kalah. Akan tetapi kalau kita juga tinggalkan mereka, biarkan saja mereka di dalam, kita pulang nih, mereka juga nanti tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak bisa lagi bikin apa-apa. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memutuskan, kalau begitu besok kita pulang saja, biarkan saja mereka di dalam, karena itu juga tidak bisa lagi mengancam kaum muslimin, apalagi dengan ghanimah yang sudah banyak. Akan tetapi ada sahabat Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, masa kita pulang belum bisa selesai urusan? Iya. Maka kata Rasulullah, kalau begitu tuh lanjutkan pale. Setelah ditunggu jamaah sekalian, iya, ternyata betul-betul susah ditembus ini. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah pulang saja besok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan mereka hidayah, dan mereka yang datang ke kita, bukan lagi kita yang mendatangi mereka. Dan ini nanti betul-betul diijabah oleh Allah, bukan lagi Rasul yang menunggu mereka, mereka yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pulanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendoakan, Allahumma hdi Thaqifan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah Thaqif ini yang ada di dalam ini, dan datangkan mereka kepadaku. Ini luar biasanya Rasulullah jamaah sekalian. Ya, Rasulullah masih sempat-sempatnya mendoakan hidayah pada mereka, padahal sudah bikin capek 40 hari ini ditunggu. Maka Rasulullah mendoakan hidayah dan mengatakan, Allahumma hdihim wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka dan datangkan mereka kepadaku. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Jirona dan membagi semua tadi harta rampasan perang. Ya, saat itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Abu Sufyan bin Harb, ya, pemimpin Quraisy yang sudah masuk Islam sebelum Fathu Mekah, beliau memberikan 40 keping emas dan 100 ekor unta. 40, enggak apa, satu ekor itu 40 juta, kalau 100 berarti 4 miliar. Ya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, bagaimana dengan anakku Yazid ya Rasulullah? Maka kata Rasul, kalau begitu kasih juga dia 100. Karena yang banyak ini jamaah 24.000. Iya. Akhirnya diberikan ke anak Abu Sufyan yang bernama Yazid. Abu Sufyan mengatakan, bagaimana dengan anakku Muawiyah radhiyallahu taala, kasih juga 100. Ya, dikasih juga 100 ekor unta jamaah sekalian. Ya. Kemudian ada Sofwan bin Umayyah, ya, juga diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 100 ekor unta. Ditambahkan lagi 100, kemudian ditambahkan lagi 100 sampai 300 ekor unta. Masih ingat siapa ini Sofwan bin Umayyah? Ada yang masih ingat?
yang pernah ngobrol-ngobrol dengan Umair bin Wahab setelah peristiwa Badar. Yang Umair mengatakan, mau sekali kak sebenarnya ini ke Madinah bunuh Muhammad, tapi banyak sekali hutangku. Kalau ada yang tanggung hutangku, maka saya yang akan ke Madinah. Maka kata Sofwan bin Umayyah ini, pergi nanti saya yang bayarkan hutangmu, nanti saya yang tanggung kehidupan keluargamu. Berangkat Umair bin Wahab ke Madinah, ternyata justru masuk Islam. Umair lebih duluan masuk Islam, nanti di peristiwa Fatu Makkah masuk juga Sofwan bin Umayyah. Ini dikasih 300 ekor unta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan kepada Al Harith bin Harith dengan seperti itu juga 100 ekor unta. Dan semua pemimpin Quraisy, orang-orang penting Quraisy diberikan 200 ekor unta, dan ada yang mendapatkan yang lebih dari itu, dan seterusnya. Dan terus mereka merengek-rengek minta kepada Rasulullah. Orang ini orang baru masuk Islam, sampai menarik, tambah ya Rasulullah. Sampai kemudian ridanya Rasulullah biasa memiliki ridak kain yang disimpan di pundaknya itu, sampai jatuh, sampai Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ruddu alayya ridaik, sini kembalikan selendangku, ridakku, fa wallahi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau kana indi adada syajar tuhama, maka saya akan membagi-bagikan untuk kalian. Sekiranya saya memiliki unta yang penuh yang ada di gunung Tuhama itu atau Tihama itu, maka saya tetap akan membagi-bagikannya kepada kalian. Tidak usah khawatir, kata Rasulullah. Karena ini orang baru masuk Islam, mu'allaf, orang yang masih dielus-elus, masih dicapu-capu. Ini diberikan unta yang banyak. Sementara jamaah sekalian, sahabat-sahabat senior, terutama orang-orang Ansor, hanya mendapatkan 4 unta. Hanya mendapatkan yang seperti itu saja jamaah sekalian. Mulai sahabat-sahabat ini, terutama orang Ansor, berpikir Rasul sudah ketemu dengan sesukunya. Ternyata tinggalkan Mekki. Ketemu kembali dengan keluarganya. Lihat, ini lebih banyak nak kasih Abu Sufyan. Padahal ini dulu musuhnya Rasulullah. Sofwan bin Umayyah dikasih 300. Yang lainnya dikasih 100. Ini kita cuma dikasih 4. Maka datang pemimpin mereka, Sa'ad bin Ubadah, dari suku Khazraj. Kalau pemimpinnya suku Aus, Sa'ad bin Mu'ad, itu sudah meninggal di perang Ahzab atau setelah perang Ahzab. Sa'ad bin Ubadah ini mewakili orang-orang Ansor. Ia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak enak perasaannya orang-orang Ansor. Kenapa ini orang-orang Mekah, dulu musuhmu, baru-baru masuk Islam, dapat 300 unta, dapat 200 unta. Sementara orang-orang Ansor hanya dapat 4 ekor, 8 ekor, dan yang seperti itu. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kumpulkan kalau begitu orang-orang Ansor. Maka Sa'ad bin Ubadah mengumpulkan orang-orang Ansor. Setelah terkumpul, maka dipanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka semua sudah berkumpul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kepada mereka, ya ma'syaral Ansar, maqalatun balagatni ankum, wajidatun wajadtumuha ala fi anfusikum. Kata Rasulullah, wahai orang-orang Ansor, ada berita ini yang sampai ke saya. Kalau kalian merasa tidak enak dengan apa yang saya lakukan, dengan apa yang saya telah bagikan, wahai orang-orang Ansor, alam atikum dolalan fahadakumullah. Wahai orang Ansor, bukankah kalian dulu adalah orang-orang yang tersesat? Saya datang kepada kalian dan Allah memberikan petunjuk kepada kalian. Bukankah kalian dulu ini adalah orang yang bermusuh-musuhan antara Aus dan Khazraj, saling bunuh-membunuh. Lalu saya datang kepada kalian dan Allah mempersatukan kalian dan mempersaudarakan kalian. Kata Rasulullah, jawab aku wahai orang-orang Ansor,
Sebenarnya kalau ingin kalian menjawabnya, kalian bisa menjawabnya. Bahwa wahai Muhammad, kata Rasulullah, engkau dahulu didustakan oleh kaummu, lalu kami yang membenarkanmu. Engkau dicampakkan oleh keluargamu, lalu kami orang Ansor yang menampungmu. Engkau bisa saja mengatakan seperti itu, wahai orang-orang Ansor, kata Rasulullah. Kenapa kalian tidak mengatakannya? Kata Rasul, karena saya tahu kalian wahai orang-orang Ansor, mereka ini orang-orang yang terwakilkan Islamnya dengan unta, dengan kambing. Adapun kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kalian ridho mereka pulang membawa unta, membawa kambing, sementara kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka menangis semua orang-orang Ansor, jamaah sekalian. Ini pentingnya tabayyun. Kadangkala ada perasaan tidak enak, ternyata maslahat besar di dalamnya. Kata Rasul, nilai keislaman kalian tidak sebanding dengan sekedar unta dan kambing. Ini semua orang baru masuk Islam. Biarkan mereka pulang membawa kambing, membawa unta, kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menepati janjinya, jamaah sekalian. Walaupun beliau sudah menguasai kota Mekah, beliau tidak tinggal di kota Mekah. Beliau tetap pulang ke Madinah, tinggal bersama dengan orang Ansor. Dan Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Ansor, wahai orang-orang Ansor, sekiranya bukan karena faktor hijrah saja, maka saya lebih memilih untuk dijadikan sebagai orang Ansor. Sekiranya orang-orang berada di satu lembah, sementara orang Ansor berada di lembah yang lain, maka saya lebih memilih tinggal bersama dengan orang Ansor di lembah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat semua orang Ansor menangis, jamaah sekalian. Setelah semuanya sudah dibagi, orang Ansor kemudian semakin cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata datang yang tadi jamaah sekalian mengikrarkan Islam, sementara hartanya sudah habis dibagi. Ini masalah ini. Harta sudah dibagi, tawanan sudah dibagi juga, baru mereka datang masuk Islam. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ini sudah dibagi? Di kalian kemudian harta dikembalikan. Kata mereka, kami tidak butuh dengan harta ya Rasulullah, yang penting keluarga kami kembali, jangan jadikan mereka tawanan, jangan jadikan mereka budak. Akhirnya Rasulullah mengikrarkan untuk mengembalikan semua tawanan itu kepada keluarganya, karena mereka semua sudah masuk Islam laki-lakinya. Itulah peristiwa Hunain, jamaah sekalian. Insya Allah pekan depan kita akan bahas perang Tabuk, kemudian haji wada, dan yang terakhir wafatnya Rasulullah. Sisa 3 pertemuan insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.